Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dikir nafas sadar Allah. Baik, pada video saya kali ini saya akan menerangkan tentang makna takwa. Jadi takwa yang kita maknai sebagai sebuah sesuatu yang mudah, ya, sesuatu yang mudah, dan semua orang bisa mencapai derajat takwa, ya, karena ini menjadi satu poin utama bagi kita di dalam beragama Islam ini, yaitu bertakwa. Bagaimana kalau takwa ini menjadi satu dasar perilaku kita, tapi sulit. Nah, ini yang jadi masalah. Setiap Jumat khutbah itu pasti wajib menyampaikan kata-kata ittaqullah, ya, bertakwalah. Nah, apa makna takwa? Takwa itu artinya adalah menjalankan perintah, ya. Takwa itu berarti menjalankan perintah. Perintah ada dua, suruhan atau larangan. Ya, larangan itu juga perintah untuk tidak menjalankan. Nah, kita semua sudah tahu bahwa kita itu hidup itu harus menjalankan perintah Allah. Nah, perintah Allah itu ada di dalam amanah-amanah yang kita jalankan. Jadi kita sebagai umat Islam ini harus berpikiran luas bahwa yang namanya amanah, yang namanya perintah Allah itu tidak hanya di Quran dan hadis, tapi jabarannya itu di kehidupan kita. Kalau kita nyari, ada nggak cuci piring itu hadisnya? Ada nggak cuci piring itu Qurannya? Ya nggak ada. Kayak orang-orang yang beriman, cucilah piringmu. Ya nggak ada. Tapi perintah untuk kebersihan itu ada. Ya, jadi sebenarnya perintah takwa itu adalah menjalankan perintah dari amanah yang diembankan kepada kita. Cuci piring termasuk bertakwa. Nah, cuci piring termasuk bertakwa. Ya, ini mungkin bagi bapak-bapak agak bagaimana gitu ya kalau cuci piring. Atau ibu-ibu juga sama, mentang-mentang sudah punya pembantu. Ya. Nah, saya kira kita sebagai umat Islam punya pembantu, tidak punya pembantu, ya harus cuci piring karena perintahnya takwa. Tidak ada takwa itu perkecualian bagi mereka yang tidak punya pembantu, dihalalkan atau tidak ada perintah untuk mencuci piring. Ya, enggak ada. Oke, jadi iman lain lagi. Ini baru takwa, ya. Kita nanti masuk ke iman. Takwa itu menjalankan perintah. Perintah dasarnya adalah amanah Allah. Dasarnya adalah apa yang amanah yang diembankan kepada kita. Nah, kita punya mobil, itu amanah. Perintahnya mesti suruh servis, dirawat. Kalau jalan ya harus dengan hati-hati. Itu amanah. Kalau ngebut di jalan namanya tidak amanah. Nyupir sembarangan, sembrono juga tidak amanah. Sesuatu titipan Allah yang dikerjakan, satu titipan Allah atau amanah Allah, jika tidak dikonsep dengan amanah, maka akan mendatangkan petaka, mendatangkan kecelakaan bagi kita. Sial. Nah, sial itu sesuatu hal yang berlawanan dengan beruntung, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak menyenangkan akan tiba, akan terjadi pada diri kita. Nah, jadi
takwa itu mudah. Ya, takwa itu tidak harus selalu zikir sampai lama di musola ya. Ya bagaimana zikir sampai lama kalau pekerjaan rumah nggak amanah. Oh, dia zikir dari mulai subuh sampai duha, tapi rumahnya kotor, anak-anak mau sekolah nggak terurus. Nah, itu pekerjaan juga, itu nggak amanah, meskipun dia zikirnya dari subuh sampai duha, dari maghrib sampai isya, sampai jam 8 sampai jam 9 malam. Akhirnya anak nggak ada yang membimbing, rumah juga nggak karu-karuan. Ya, kita nggak bisa. Aku zikir ini sampai sekian, anak-anak tak biarkan, nggak bisa. Namanya tidak amanah. Ya, kita itu diwajibkan sholat 5 waktu. Ya, Islam itu mudah kok. Kita diwajibkan sholat 5 waktu. Zikir itu sunnah, iya kan? Zikir itu sunnah. Nah, makanya di dalam amanah-amanah Allah ini harus kita jalankan semua. Oke. Nah, saya kira amanah ini luas, takwa ini luas, ya kan? Tidak hanya masalah takwa itu tidak terkotak kepada ibadah sholat, haji, zakat, itu tidak. Hafal Quran, hafal hadis, tidak terbatas itu pun juga amanah, tapi tidak terbatas itu, tapi amanahnya luas, ya, luas sekali. Nah, termasuk juga memperhatikan tetangga, anak yatim, mereka sekolahnya bagaimana, kuliahnya bagaimana, itu juga perlu kita perhatikan. Oke. Nah, jadi umat Islam ini harus sudah mulai melihat bahwa takwa itu adalah orang yang amanah. Kalau kita amanah, berarti kita menjalankan perintah. Kalau kita menjalankan perintah, berarti kita orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, derajat kita itu sangat tinggi di sisi Allah. Karena Allah menilai itu dari takwanya, bukan yang lain. Jumlah ibadah juga enggak, keturunan juga enggak, harta juga enggak. Tapi apa? Dari ketakwaannya. Jadi nggak usah minder bagi kita ini yang bukan keturunan kiai, bukan keturunan orang soleh. Bisa nggak saya bertakwa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah? Sangat bisa. Sangat bisa. Asal takwa. Ya, asal bertakwa kepada Allah. Ya, dan fasilitas takwa, ya, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan pertolongan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Yaj'alahu itu berarti dibuatkan jalan keluar oleh Allah, dibuatkan solusi, problem solvingnya dibuatkan Allah. Wah, nggak enak. Tugas kita takwa aja, problem solving ya dari Allah sudah. Makanya kalau kita menjalankan amanah, menjalankan perintah Allah berdasarkan amanah yang kita emban, kadang cara itu nggak begitu penting, karena yang buatkan Allah. Misalnya ini saya harus membesarkan 4 orang anak, bagaimana caranya? Ya nggak tahu. Lu kok gitu? Ya sudah, Allah bagi rezeki. Yang penting saya menjalankan apa yang harus saya jalankan sesuai dengan perintah Allah, itu saja. Anak-anak yang menghidupi Allah, anak-anak yang memberi rezeki Allah, anak-anak yang membesarkan juga Allah, anak-anak yang menyehatkan Allah, anak-anak yang mendidik Allah.
Ya, ini memang demikian. Kalau kita itu mau mengkonsep bahwa hidup itu adalah wujud dari ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Allah nggak pernah memerintahkan carilah duit, itu tidak. Bahkan Allah menyebutkan bahwa setiap orang itu akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagi kita harus belajar bahwa rezeki nggak perlu dicari. Umat Islam harus tegas-tegas ini. Ya, umat Islam harus tegas-tegas, tidak perlu mencari uang, tidak perlu mencari duit. Dan nanti anak-anak bagaimana? Anak-anak nanti dikasih rezeki sama Allah. Yang besarkan anak-anak siapa? Yang besarkan Allah. Loh kok bisa? Ya bisa aja. Tapi sekali lagi bahwa tugas kita menjalankan amanah dan perintah Allah ini harus dilaksanakan. Kita punya perintah menjalankan. Nah, sebentar ya. Ya Bu, dibuka mawon. Nah, yang penting kita menjalankan perintah. Nggih? Pripun? Lah itu air anunya yang kosong? Oh, nggih. Nggih, maaf ya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi, yang penting kita menjalankan amanah Allah. Kalau kita diamanai pelanggan, ya kita harus melayani pelanggan dengan baik. Kita diamanai klien-klien kita, maka kita harus melayani klien dengan baik. Kalau saya sebagai psikolog, klien-klien saya adalah orang-orang yang susah, orang-orang yang stres, orang-orang yang punya problem. Tugas saya apa? Melayani mereka dengan baik. Loh, apa tidak minta bayaran? Loh, itu saya nggak minta bayaran. Perjanjian sudah jelas di depan, kok saya nggak perlu minta. Nah, mereka pun sudah tahu kalau harus membayar, dan tarifnya pun sudah saya pasang. Jadi nggak perlu saya minta-minta, itu sudah ada ininya, akadnya. Oke, nanti kita lanjutkan di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.